Halo, kembali lagi dari kami bertiga. Tapi hari ini kita cuma berdua nih. Gue Reza sama hari ini Garin. Hari ini topiknya kita ngebahas tentang pengalaman kita berdua yang pernah merantau di luar. Yang mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan perantau itu di sana ya Pak ya. Benar. Itu sih. Oke guys, gue mau tanya sih ke kalian, gimana sih sebenarnya pengalaman kalian tinggal di luar, atau berarti jatuhnya kalian merantau dong? Benar. Nah kalau dari Garin dulu deh. Oke, sebelumnya gue menceritakan latar belakangnya dulu. Prosesnya itu kalau gue pribadi kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Dan dimana itu prosesnya yang gue alami itu gue kerjain sendiri, dokumennya sangat-sangat ribet segala macam, dan lu paham lah, lu tahu sendiri di US kan dokumen peraturannya sangat strict banget segala macam gitu. Tapi pada akhirnya memang awal mulanya sulit, tapi pada saat sudah nyampe di sana gue pribadi sangat lega segala macam lah. Kalau lu seperti apa gitu? Gue kebalikannya lu sih, gue karena gue kemarin tuh pakai agent, cuman ngurusnya juga sama sih 1,5 sampai 2 bulan gitu. Terus kalau pakai agent ya emang ini sih setelah gue sadarin ternyata nggak perlu Pak, sama sekali nggak perlu, kita bisa ngurus sendiri. Emang agent mempermudah prosesnya, Bisa menghemat budget kan? hemat budget. Cuman ketidaktahuan gue waktu itu untuk ngurus ke sana, jadi gue kayak yaudah deh cari cara gampangnya aja. Tapi begitu gue kesana ketemu teman-teman gue yang orang Indo juga cerita, ternyata ada juga emang dengan sekolah yang sama, ada yang berangkat pakai agent ataupun enggak. Ternyata emang Lumayan bisa. bedanya lumayan. Itu sih. Kalau dari kalian berdua nih, berapa lama sih kalian tinggal di sana? Oke, kalau gue pribadi kurang lebih, gue nggak bisa nyebutin 10 sampai 11 bulan. Gue ingat tanggalnya 27 Agustus sampai bulan Juni atau Juli pada saat di tahun depannya gitu. Ya gue merasa selama 1 tahun itu sangat lama banget gitu, karena gue ngalamin baik buruknya segala macam, senang, sedih, ya itu mengubah cara pola pikir gue yang dari daerah tiba-tiba gue ke luar negeri, dan sangat berpengaruh lah untuk kehidupan kedepannya kalau gue pribadi. Kalau lo gimana? Kalau gue pertama ya setahun, gue tahun April ketemu April. Terus lanjut. Oke, buat Garin, kalau tadi lo sempat mention ada perbedaan ya yang lo rasain ketika di daerah dan di tempat di mana lo merantau. Benar. Sebenarnya apa sih yang lo rasain perbedaan budayanya? Mungkin poin pentingnya antara di sini di Indonesia sama di US itu hubungan sosialnya itu berbeda jauh. Bisa dibilang di sini di mana-mana kita bisa nyapa, kita bisa saling bantu, tolong menolong, baik dari kalangan apapun lah, dari yang high class, middle class, low class segala macam. Tapi kalau di sana kita semacam dianggap kita harus seperti apa ya Pak, kita bisa dibilang ya, kita dituntut untuk benar-benar mandiri secara personal gitu. Kalau gue ngerasa di sana lebih ini sih, lebih ada kalanya mereka seindividual itu, seapatis itu sama kehidupan orang lain. Benar. Cuma di saat kita udah kenal ya, tapi tetap aja sih Pak, menurut gue nggak ada yang bisa nyamain kehangatan di negara sendiri sih Pak. Memang ada baiknya ya, secara individual secara mereka individual segala macam. Mereka tidak kepo, mereka tidak mau ngurusin urusan kita, yang dimana di sini tetangga pun peduli apapun yang kita alami, kepo, ya bisa dibilang ngomong ya, mau bergosip sana sini segala macam. Kalau di sana mau kita mati pun, kita kecelakaan pun, segimana pun, sebisa mungkin itu diri kita sendiri yang menolong. Nggak ada yang orang lain tuh
kecuali kita nelfon 911 Iya. atau telepon benar-benar yang kita dekat, orang yang kita dekat, seperti itu sih. Yang gue rasain kalau itu pas sesimpel gue pernah ngalamin ban gue bocor, Pak. Oke. Terus ban serep gue pun bocor. Dan di sini kan gampang ya, pinggir jalan udah tukang tambal ban ya. Di sana gue setengah mati, Pak, jadi tambal ban. Makanya kayak survival kit kayak tambal ban atau apa itu dijual di supermarket karena emang ternyata mereka di sana nggak ada sendiri dan jasa tuh mahal banget. Dongkrak. Di sini tuh kita nggak boleh Pak take it for granted kayak tukang tambal ban atau ternyata kita butuh, Pak. Kalau di sana kita butuh. di hutan boro-boro mau gojek nggak bisa, Grab atau apa, nggak nggak ada gitu. Belum, kita hidup belum di era itu. Oh, belum daerah itu pada saat belum ada, itu. belum ada. By the way, kalau misalnya ngomong soal tadi tuh ya, berarti kan itu suatu hal yang Reza sendiri kangenin gitu dari Indonesia terus dibandingin sana gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasain homesick? Entah itu, makanya yang pengen gue tanya, apa yang lo kangenin gitu? Apa yang bener-bener bikin lo ngerasa kayaknya kangen banget sama tanah air sendiri gitu? Kalau gua Gimana ya? lebih ke arah makanan sih. Setuju banget. Gua ke arah makanan sih. Sorry ya, gua bukannya underestimate cita rasa orang sana, enggak. Cuman di sana tuh bland banget rasanya. Enggak ada rasa main makanannya. Tabasco. Iya. Cabenya apa? Saus sambal dong Tabasco. Yang mungkin gak cocok bagi kita ya. Paling ini Pak, sriracha Pak, kita mesti Iya, coba sriracha Pak. Makanya gue happiest trip gue kalau di sana tuh kalau udah ke Asian Market Pak, itu gue udah paling happy Pak. Apalagi restoran Indonesia kan. Wah, kacau sih. Walaupun harganya mahal Pak. Mau itu gado-gado $25, ayam nasi ayam itu even $30, $15, whatever kita gas. Setidaknya bisa ngobatin rasa kangen Benar. di rumah lah, walaupun dan kita berinteraksinya sama pedagang kan orang kita juga Pak. Benar. Jadi like-nya kita belanja di luar, Ya, tapi ikhlas feel like- sih Pak. ya Feel like kita- home. Benar. Iya sih, itu sih Kalau makanan. buat Garin sendiri, tadi kan ada mention soal biaya-biaya makanan di sana. Benar. Itu kan baru dari segi makanan dan nggak semuanya. Kalau biaya hidup di sana tuh gimana sih? Gue pribadi pada saat itu di tahun 2014 itu kurang lebih untuk gue detailin aja sebentar. Ini dangkalnya aja ya. Housing 500, makanan itu karena gue sering masak sendiri dan jarang banget ke restoran, itu paling 300 sampai 350. Utility kayak internet segala macam. Itu internet karena di housing itu sudah disediakan, jadi gue terbilang free. Cuma gue bayar untuk kayak provider di sana, T-Mobile itu $20, $30 lah dengan kapasitas 10 GB dan free untuk telepon, free SMS segala macam. Jadi total di gue pribadi kemungkinan sekitar 800 sampai 900-an. Ya mungkin sisa-sisanya itu untuk ya kadang-kadang kita ke pantai, kadang-kadang kita shopping apa, barang-barang yang murah-murah itu gua mau menitik mau poinkan di biaya makanan itu sangat variabel karena gua jujur untuk gua ngerasa karena keuangan gua terbatas pada saat itu 300 itu sangat lebih dari cukup. Mungkin gue sempet tuh di bulan-bulan akhir tuh 200 cuma gue ngabisin gitu-gitu. Sama sih. Dan makanan pun masih bisa menikmati makanan enak gitu kayak kentang, nasi, indomie, ayam gitu segala macam. Kalau gimana? Sama sih. Gua gitu sih. Gua lebih sering masak juga di apa namanya di tempat gua tinggal. Terus di sana porsi gede-gede ya. Wah, jujur. Jadi gue kadang kalau mau beli makan di luar tuh nggak mungkin sekali habis. Jadi istilahnya kalau mau makan di luar tuh buat 2-3 kali makan. Karena segede itu sih porsinya. Apalagi kalau kita makan all you can eat, makan tuh buat sore berikutnya mungkin kenyangnya itu. Iya. Harganya murah, Intinya ya. ngelantau udah lah Pak, yang penting kenyang. Yang penting Bisa hidup, bisa bisa- hidup, nggak perlu mewah-mewah segala macam lah. Dan apa namanya tiba-tiba keuangan manage keuangan ada skillnya aja sendiri gitu kadang-kadang. Itu skill yang nggak bisa Nggak bisa dijelasin tuh. Padahal dijelasin. pada saat merantau baru tuh kita kayak, oh ini buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Itu
skill alamnya manusia normal. Bertahan hidup. Gue pengen tahu dong buat Reza nih, gaya hidup lo selama di sana tuh langsung berubah nggak sih? Kan cuma 1 tahun tuh ya, bisa dibilang cuma atau itu juga tergantung ya, bisa juga dibilang lama gitu. Tapi gaya hidup lo benar-benar berubah total nggak sih di sana? Kalau gaya hidup, kebetulan gue sama Garin sama-sama di Florida, ya, sama-sama di Florida. Yang kita bukan di downtown, jadi gaya hidup downtown sama apa tuh suburb tuh nggak ada perbedaan. Suburb tuh bisa kita jelasin itu Ya, kayak kabupaten lah. Kabupaten, kita nggak langsung di kotanya. Desa, distrik kecil lah. Distrik kecil. Jadi kalau gaya hidup kita nggak bisa bilang kalau kita berubah gaya hidup, tapi kita berusaha untuk menyesuaikan gaya hidup di sana gitu. Gimana pun juga kita tetap orang timur, cuman pada saat kita di sana tuh banyak hal yang kadang kita nggak pernah nyangka itu terjadi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi aja sih, lebih ke arah adaptasi bukan ke arah kita berubah gaya hidup apa ya. Lebih baik kita beradaptasi. Yang susah apa lo mengubahnya pada situ? Apa ya? Gue paling susah waktu itu gue gaya hidup apa ya? Gue nggak tahu sih apa ya. Justru gue nggak tahu sih apa ya gue ngerasa susah ya. Kalau apa? Kalau gue sih gaya hidup yang pola pikir yang dimana gue misalnya butuh teman-teman bersosialisasi, itu kita kembali lagi yang tadi orang sana lebih personal kan, padahal gue itu iya sih gaya hidup dan yang tadinya biasanya di sekolah kita nongkrong atau apa gitu, yang di sana kita pulang sekolah itu benar-benar pulang ke rumah gak mau ngapain, ada teman tapi teman itu kayak ngobrol sadar, hey what's up, what's it going on, that's enough. Dan kita nggak merasa itu sebuah obrolan. Iya kan, kalau menurut gua sih. Dan pola pikir pun kita jadi berubah dong. Karena gaya hidup mereka seperti itu kan bisa. Untuk masalah lifestyle segala macam, gaya hidup yang aneh-aneh menurut gua nggak ada berubah-berubah kalau gua ya. Lu gimana? Lu hype apa? Kalau gue di sana, kalau gue boleh jujur ya, gue yang paling gue susah itu sebenarnya bukan gaya hidup, tapi gaya kita menggunakan fasilitas toilet, Pak. Mungkin kalian perhatikan di luar, kalian tahu maksud saya apa ya? Kalian tahu pasti maksud saya apa? Pokoknya saya nggak bisa hidup, gue nggak bisa hidup di sana itu. One thing that I cannot live without itu adalah tisu basah, Pak. Itu harus itu teman-teman. Itu aja, mungkin kalian teman-teman di luar sana yang pernah tinggal, kalian tahu betapa pentingnya tisu basah itu. Tisu kering itu umum, Pak. Di mana-mana. Di mana-mana. Tisu basah itu mungkin kalau punya uang $1 buat makan atau tisu basah, tisu basah. Mungkin yang pernah di luar pasti tahu mereka. Itu aja sih. Oke, tapi kan yang gue tahu nih kalian berdua ini kan anak mami ya, maksudnya nempel banget sama orang tua kalian. Saya benar. Ya kan? Pasti ya. Nah, sebelum kalian berangkat nih, pasti kan orang tua juga was-was nih anaknya mau ngerantau. Pembekalan apa sih yang dikasih orang tua kalian ketika kalian sampai di sana, apalagi ngejalanin selama 1 tahun? Coba dulu. Aduh, pembekalannya apa ya? Gue kalau boleh jujur ya, gue dari Bandara Bengkulu cuma diantar, dibilang hati-hati. Terus udah, gue ingat tuh ada tetangga gue ketemu di sana dikasih uang 50.000. Dibilang semoga sukses. Orang tua gue cuma bilang itu dirimu yang bisa survive ya, kamu sendiri selesaikan itu sendiri, semoga sukses juga. Dibilang ya sewajarnya orang tua lah gitu. Gue nggak ada dibilang wah hati-hati, nggak ada segala macam. Gue cuma biasanya kan orang diantar sampai ke Jakarta dulu kan, karena gue transit dulu Jakarta. Orang tua gue di Bengkulu, ya sudah. Akhirnya gue dari Bengkulu Jakarta. Dulu gue transit Incheon, terus Incheon Atlanta West Palm Beach. Itu kayak gue ngerasa kayak ini nggak nyampe itu muterin bumi itu gitu. Nah pembekalannya itu sangatlah
gue pribadi bener-bener karena gue sama orang tua gue tuh kayak mungkin orang tua gue udah percaya sama gue kali ya, gue udah bertekad segala macam, gue bilang gue yakin nih gue bakal selesai pindahin segala macam. Dari segi keuangan karena waktu itu kan orang tua gue nggak terlalu cukup uang untuk bayar segala macam, orang tua gue cuma bilang ya sudah semoga di sana nantinya ada uang lebih lagi supaya bisa melanjutkan seperti itu. Kalau lu apa bakal pasti lu ya Sama sih orang tua tuh pasti khawatir. Cuman gue punya tante yang nggak berlebihan pak pada saat itu. Oh oke. Tante gue masakin yang mungkin beratnya hampir setengah koper gue pak. Nggak dipikir gue bakal makan itu untuk selama gue di sana gitu. Yang dimana akhirnya gue nggak bawa sih. Gue cuma juga appreciate aja gue, oh makasih gitu. Akhirnya gue nggak bawa juga, tinggal di rumah. Kayak gue bawa cuma 1 pak doang. Yang di mana? Ngapain makanan Tapi yang di mana akhirnya tuh si makanan gue juga ketahan pak, bener pak. Karena kita nggak boleh ternyata kalau lu bawa apa? rendang pak, iya, dibawain pak. Karena ternyata kita boleh bawa makanan ke sana, tapi udah harus ada kayak pack-packan dari apa tuh pabrik. Jadi nggak boleh yang kita homemade, kita nggak boleh. Ternyata gue juga baru tahu kalau peraturannya gitu. Jadi kalau ada mau keluar, tantenya ibunya nggak usah masak yang aneh-aneh, udah kasih uang aja udah cukup. Itu uang yang dibutuhkan, bukan makanan. Walaupun di sana kita pun pusing pak. Benar. Seberapa pun nggak cukup sih di sana, karena tergantung kita juga pak gaya hidup gimana. Mau kita $100 sebulan bisa. Tinggal kembali ke kita. Gue jujur sih, gue di sana benar-benar kayak itu gue belajar menghargai uang sih di sana. Gue menghargai uang banget di sana. Kayak kadang orang tua kita tanya sih cukup nggak uang di sana, cuman gue harus cukup gitu. Karena gue tahu gue berangkat bukan dari background keluarga yang orang berada, gue pengen menunjukin ke mereka kalau ya gue survive nih di sana. Dan gitu, kita cukup tahu diri kita juga. cukup tahu diri kalau Mungkin teman-teman di sana ada yang ada, ditanya orang tuanya cukup, oh kurang nih, padahal buat beli handphone terbaru segala macam gitu kan. Ya masing-masing pribadi berbeda lah. Betul. Ya disclaimer lah, ini kan pengalaman kita berdua. Betul. Setuju. Oke, sekarang kita lanjut nih ya ke kira-kira hal apa yang paling nggak bisa kalian lupain. Jadi ini benar-benar terindah banget selama kalian di sana. Dari Reza boleh? Kalau dulu aja deh. Gua sih itu. Kalau gue sih, gue yakin setiap orang yang mungkin merantau dari daerah ke daerah atau dari negara kita sendiri mau ke negara orang lain, benar. Itu hal terindahnya kalau gue pribadi di saat gue bisa ngasih tau ke orang rumah kalau ada achievement kecil yang sekiranya tuh memang achievement itu tuh tahapan-tahapan kita menuju pulang. Lo ngerti gak sih maksud gue? Oke. Kayak lulus ini bagian ini. kita lulus ini sedikit kayak kita itu hal-hal yang buat gue happy tuh itu gitu. Kayak gue bisa ngasih tau ke mereka kalau oh ya ini gue udah tahap demi tahap kayak ngasih tau mereka kalau gue di sini tuh berprogres gitu loh. Bener. Itu sih hal yang buat gue happy. Dan pada saat gue bangun gue bisa ngontek orang tua gue bisa punya pengalaman baru di sana, gue bisa gue bisa belajar banyak hal. Dan orang tua gue yang pada saat itu support gue banget untuk gue di sana, mereka tahu kalau gue pun bisa ngejaga amanahnya mereka untuk gue. Itu sih yang buat gue happy, kayak achievement kecil sampai gue selesai itu yang buat ya. Setiap achievement gue happy banget di sana. Kalau lu? Gua sih itu, gue bingung juga ini menjelaskan ini kenangan indah atau kenangan buruk ya. Tapi itu mungkin sekarang itu menjadi motivasi gue. Gue pernah kondisinya malam hari uang gue sisa di dompet itu $100, orang tua gue nggak ada punya uang sama sekali. Oke. Gue naik sepeda malam-malam jam 11 malam ke Walmart. Gue jalan naik sepeda, gue cuma beli beras, Indomie, kalau Indomie Chinese itu? Oh iya, gue tau yang merah, hijau, kuning, oranye gitu kan, murah kan? Instant noodle lah? Instant noodle ya, benar-benar instant noodle. Terus kerupuk, terus Coca-Cola. Pas gue pulang, kan berat tuh di sepeda tuh kan, gue cuma bermodalkan ransel, kanan kiri kantong plastik. Sama. Nama daerah gue kantong asoy. Tapi mungkin lo bakal ketawa sih.
pas di lampu merah, gue ingat banget lampu merahnya itu jam 11 malam masih rame ya. Iya. Kebetulan pas hijau, pas gue melintasin itu orang lampu merah, plek, beras gue jatuh ke boyar semua. Itu makanya Itu gua bener-bener terakhir lu tuh ya, di bulan itu ya. gue benar-benar sedih dan nggak ada yang nolong. Ada beberapa setelah paling 5 menitan baru gue ngeliatin dia ngeliatin gue Iya. beres-beresin, itu baru ada yang berniat nolong atau apa. Itu gue ngerasa awas aja ya gitu. Gue sekarang mungkin ini paling titik terendah gue gitu. Udah uang tipis, beli beras 5 kilo pak, biasa 5 kiloan di Walmart kan, jatuh pula di lampu merah. Gak ada yang nolong pun delay, maksudnya baru 5 menit baru ada yang, itu pun pekerja swasta yang di sekitar sana gitu. Akhirnya gue kumpulin, gue ituin, ya paling sisa-sisa 2,5 kilo 3 kilo lagi lah, setengahnya gitu. Terus gue pulang tuh gue ngerasa sedih yang gimana, mau nangis tuh tapi nggak bisa. Kenapa? Gue nggak ada siapa-siapa di sana, kok dapat kejadian itu. Tapi semakin berkembangnya waktu segala macam, gue ngerasa itu pengalaman yang baik. Karena waktu itu gue bertekad, gue nggak boleh kayak gini lagi, gue harus di posisi orang-orang yang berada di mobil-mobil pada saat itu, gue bilang gitu. Oke. Karena gue pas pulang tuh yang gue jelasin tadi, nggak bisa nangis segala macam karena sedih, sampai lah pak, mau ceritain ke orang tua gimana enggak lah. Dan pengalaman yang indah lagi ketika gue pulang aja, karena gue pulang tuh diem, karena gue sempat kerja di sana. Gue kerja apapun lah, mau restoran Jepang, chicken fillet kalau di sini ada, KFC. Itu gue mau pulang itu, seharusnya gue pulang Juni, bukan antara Juni sama Juli, tapi karena gue undur sebulan, gue harus ngumpulin tuh uang buat gue beli tiket pak. Tiket di sana kan Miami direct Indonesia itu kan dengan bukan direct, transit Qatar, terus itu kan cukup mahal. Tapi karena itulah opsi yang ada pada saat itu, ya gue harus kerja itu dalam waktu sebulan, gue kerja apapun lah. Mungkin ada teman gue Michael Burma, nah sekarang mungkin dia masih ingat juga gitu, dia yang ngantar gue pulang sama si Angki, Novan. Itu gue ngerasa abis lebaran, gue lebaran sama mereka sih, gue lebaran sama mereka. Gue tiba-tiba gue nyampe di rumah, orang tua gue lagi ada urusan ya bisnisnya dia. Tiba-tiba gue datang ke acaranya, bingung, bener-bener nangis karena gue nggak ada bilang apapun segala macam. Ya ending pulang sendiri kayak. Terus orang tua nanya, udah selesai belum? Udah. Mana itu? Ini? Ya karena orang tua pun sadar dengan keterbatasan biaya, gue pun juga sadar pada saat itu. Mungkin wajar orang tua nanya udah selesai belum? Ya karena kondisi keuangan pada saat itu gitu. Ya dan akhirnya itu sih menurut gue indahnya yang tadi juga. Ya dua lah. Indahnya pada saat di sana dan indahnya pada saat nyampe pulang memberikan sesuatu tiba-tiba muncul aja gitu. Oke, ternyata nggak semudah dan sesingkat itu ya cerita kalian. Benar-benar banyak yang kalian dapetin gitu. Nah, kalau misalnya nih pertanyaannya, kalau kalian punya kesempatan untuk ngulang, kira-kira apa sih momen yang pengen kalian ulang untuk akhirnya kalian bisa perbaiki mungkin? Udah, gue mikir dulu. Gue kalau suruh ngulang gue mau sih. Soalnya gue ngerasa kayak memang apa ya, banyak banget hal positif yang bisa gue ambil dari sana. Dan mungkin pada saat kita kesana dengan pengalaman yang sebelumnya bisa jauh lebih wise, jauh lebih siap, jauh lebih bisa menyerap yang ilmu di sana atau apa. Dan itu sih kalau menurut gue mau sih buat ngulang lagi tuh gue mau banget. Kalau gue justru bisa tinggal di sana. Iya bisa. Mungkin gue nggak salah sih. Kalau gue sih hal-hal yang mau gue ulang mungkin
gue pengen menikmati pagi-pagi suara-suara burung kayak di film-film lah. Kayak film-film. Tapi ya sih, kadang gue kalau apa kayak country iya gitu kan. country gitu ya. Pas bangun pagi suara burung kriuk gitu kan. Iya. Tenang. Kalau di sini kan bengong, orang udah Iya. pergi apa ke kantor, udah usaha atau apa. Kalau di sana kan nyaman, tenang segala macam. Ketenangan itu Pak yang Iya, gue iya. pengen ulangi lagi segala macam lah. Kalau disuruh ulang, gue jujur gue ada planning ke sana gitu. Iya. Sangat ada Mau karena sih, gue mendukung sih. karena salah satu impian gue mempunyai entah tempat tinggal di sana atau apalah suatu hari lagi. Semoga. Oke. Oke, pertanyaan terakhir buat kalian nih. Kasih dong pesan buat teman-teman yang akan merantau atau yang sedang merantau. Oke, yang akan merantau sama sudah merantau. Aku dulu ya. Kalau misalnya untuk yang akan merantau, untuk sekolah atau kerja atau apa, sebisa mungkin cari informasi sebanyak mungkin. Jangan pernah menggunakan agent segala macam. Itu gue setuju banget. Kalau ada uang lebih silakan menggunakan agent. Memudahkan memang. Memudahkan memang. Cuma Tapi kalau keterbatasan informasi jadi cuma sekedar dari yang agent Iya. informasi doang. Tapi kalau misalnya uang cukup tapi mempunyai keinginan segala macam, sebaiknya kita itu cari, kan sekarang udah gampang tuh ada Google, ada apapun lah media sosial segala macam. Websitenya sekolah atau website itu kerja atau apapun ada semuanya. Dan untuk yang merantau, gua ituin ya nikmatin lah, itu sih. nikmatin lah kehidupan di sana. Kita pun ingin kembali ke sana gitu. Oh itu sih, gua menurut gue itu sih. Kalau misalkan kita punya kesempatan balik ke sana, mungkin udah buat yang ngerantau di sana nih, lu nikmatin deh waktu lu di sana. Karena kadang kita kebohong sih kayak kadang-kadang gitu pengen rasanya pengen cepet pulang, tapi kadang ya gimana? Pas sudah nyampe, Pengalaman pertama kan. pas sudah nyampe ke sini mau balik lagi ke Oh sini. kayak aduh ternyata gue harus lebih jadi itu sih, nikmatin, syukurin yang bisa lu nikmatin di sana. Dan satu lagi Pak, kalau yang akan merantau di sana, tolong jangan terlalu mikir hal-hal aneh Iya. yang tentang yang biasanya orang lihatnya di film tuh, Amerika itu jahat, banyak kejahatan, todong menodong, narkoba segala macam. Mungkin itu hanya di film, tapi hampir persentasenya hampir 80-90% itu tidak sama di film gitu. Realnya itu benar-benar enjoy gitu. Memang sih ada di bagian wilayah-wilayah tertentu ada gitu. Kita Sama lah kayak di sini juga. Sama sih kayak di sini kan daerah-daerah Bronx gitu. Iya. Banyak lah gitu. Dan janganlah terlalu banyak mikir, gimana ya nanti hidup di sana, gimana ya susah ya, kita bisa achieve lah kalau kita yang mau sekolah. Bisa nggak kita ngikutin pelajaran di sana, atau kita yang mau kerja, bisa nggak kita ngikutin culture kerja di sana atau apa. Jangan pernah terlalu banyak mikir di sana. Kita punya target, kita tentuin aja target kita gunain skill kita, biarkan yang di atas mempermudah jalan kalian. Itu aja sih. Amin. Lu ada lagi nggak itu? Udah sih itu aja. Itu aja yang bisa gue share kurang lebihnya pengalaman di sana. Jelas gue sangat bersyukur sih, dan gue bersyukur gue bisa sekolah di sana. Gue bersyukur gue punya orang tua yang sangat support untuk masa depan gue. Jadi kalian sayang-sayang sama orang tua kalian, banyak-banyak bersyukur kalian disupport sama orang tua kalian untuk bisa sekolah di sana. Dan yang untuk udah bisa kerja di sana, bersyukur banget men. Bersyukur banget. Nikmatin karir kalian di Benar. sana gitu. Benar. Kalau mau pulang yang pulang ke Indonesia, tapi kalau sebaiknya kalau kita pribadi mending di sana aja dulu. Itu lebih wise lah, pilihan wise lah. Jadi gitu guys, mungkin itu dari kita, dari kami bertiga yang hari ini cuma berdua nih. Devara lagi absen. Mungkin kalau ada dia ceritanya lebih, Dia akan share juga sih. Dia akan share juga mungkin di video-video selanjutnya. Dan di video selanjutnya gue juga bakal share di bonus footage-nya. Mungkin nanti gue akan share pengalaman gue yang gue seperti ketangkep di New York. Pengalaman unik gue. Oke. Jadi tolong stay tune di channel kita. Stay tune di channel kita. Dan untuk yang video kali ini sampai situ dulu. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Oke, bye bye.